Oke, kita lanjutkan di video kedua adalah hindari kata yang mengandung sara atau mendeskripsikan objek. Sara itu kata-kata yang mendeskripsikan keburukan dari suatu objek deskripsi. Mungkin kita membuat salah satu objek di situ yang menerangkan bahwa di situ dulu pernah terjadi kecelakaan dan orangnya meninggal dunia. Itu nggak boleh kita terapkan di situ. Misalnya kita ke pantai lah, pantai. Ada seorang anak yang berenang ke pantai dan tertarik oleh ombak akhirnya meninggal. Itu nggak boleh masukkan dalam deskripsi. Jadi yang kita masukkan hanya yang baik-baik saja. Kemudian selanjutnya adalah gunakan kalimat yang mudah dipahami. Jangan membuat kalimat yang sulit dipahami pembacanya. Yang terakhir adalah sampaikan deskripsi objek secara runtut. Runtutannya yang pertama pasti ada opening atau pembukaan, topik atau bagian inti dari sebuah teks deskripsi, dan closing, bagian penutup. Tapi sebelum ditutup harus ada pre-closingnya atau pra penutup. Besok kita pahami secara lebih lanjut ketika kita sudah bertemu ya. Selanjutnya, penyampaian isi teks deskripsi secara tulisan atau secara tertulis. Yang pertama, tetap kita harus memahami objek yang akan dideskripsikan. Itu harus sama ya, kita pahami dulu. Kemudian kita catat atau kita kumpulkan informasi penting yang kita peroleh dari sumber-sumber tertentu atau yang bisa kita lihat langsung. Jadi, penulisan teks deskripsi itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, kita mendapatkan informasi dari sumber-sumber tertentu atau orang-orang yang tertentu, misalnya tadi tomat ya, itu sumbernya dari orang tua kita misalnya, atau orang tua teman kita atau tetangga kita ya. Kemudian bisa juga diambil langsung dari kita mendatangi kebun dan meneliti apa tomat itu dari akar sampai ujungnya, dari awal sampai akhirnya kita teliti. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari dengan mata kepala kita sendiri. Yang ketiga adalah informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Karakter yang dikembangkan, jangan karakter buruknya yang kita tulis ya. Tulis kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Setelah ditulis, gunakan kalimat yang mudah untuk dipahami pembacanya. Dan yang keenam, perhatikan penggunaan epi dan kosakata yang berlaku. Epi itu penggunaan bahasanya ya. Penggunaan bahasa dan kosakatanya harus kita perhatikan. Yang kelima, penyusunan teks deskripsi. Penyusunan teks deskripsi di sini, yang pertama adalah penyusunan itu harus ya, kita susun dulu, kemudian kita jadikan sebagai teks deskripsi. Penyuntingan atau pemilihan dari cerita yang akan kita sajikan dari sini bergabung menjadi sebuah teks deskripsi. Dari penyusunan, kemudian kita sunting, dan kita jadikan sebagai sebuah teks deskripsi yang layak, yang sudah siap untuk dibaca pendengar. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi yang pertama adalah menentukan topik. Menentukan topiknya dulu harus kita tentukan, dan yang kedua adalah tujuan penulisannya juga harus kita tentukan, ini runtutannya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang terakhir adalah menentukan judul. Keenam bagian ini harus kita pahami dan kita laksanakan secara runtutannya ya. Penyuntingan teks deskripsi. Ya. Dari penyuntingan teks deskripsi di sini ada bagian-bagian seperti segitiga ya, diawali dari paling bawah kemudian yaitu naskah. Menyiapkan naskah cetak atau coba dibaca sendiri ya. Nah, sama saja dibacakan atau dibaca sendiri. Nanti kalian pahami dan kalian tulis. Dan yang kedua adalah mencanangkan dengan menggunakan penerbit surat kabar atau majalah ya. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan dari surat kabar. Jadi setelah kita membuat teks deskripsi, kalau sekarang tidak harus ke surat kabar ya, sekarang sudah zamannya sosmed, jadi bisa kita sosialisasikan ke dunia maya atau ke sosial media. Penyusunan, yang ketiga adalah penyusunan atau meraktik film pita rekaman dengan cara memotong dan memasangnya kembali. Ini bagaimana cara membuat video deskripsi ya, kalau ini ya, bukan teksnya ya. Salah kalau teksnya, kita hanya membuat rencana, kemudian mencari tadi ya, mencari informasi, kemudian kita serangkai menjadi sebuah teks deskripsi jadi.
Kalau yang ketiga ini adalah video, ini mungkin bisa diabaikan dulu ya. So, tapi akan berguna pasti. Nah, itu yang terakhir. Dan pelajaran kita cukup. Nanti untuk videonya, oh kok videonya, mohon maaf ya. Nanti saya akan mengirim sebuah link video, kalian bisa lihat di situ link videonya. Kemudian dari link video tersebut, coba kalian rangkai menjadi sebuah teks deskripsi. Karena nanti saya akan mengirim sebuah video deskripsi tentang suatu daerah ya. Dan saya akan mencari daerah yang mungkin kalian sudah pernah mendatangi, tapi bukan daerah sini. Nanti saya kirim linknya ke WA ya, ke WA group. Nanti kalian bisa pelajari dulu dan jangan lupa untuk menghemat data paketan kalian, jangan melihat secara live, secara langsung ya. Kalau kalian pakai WiFi, oke lah, enggak masalah. Tapi kalau kalian pakai data pribadi, jangan menggunakan tontonan video ini secara live, tapi download dulu. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi video yang sudah kalian lihat ini. Coba kalian kirimkan apa namanya? Tekan tombol subscribe-nya serta like tanda jempolnya kalau kalian suka, dan kalau tidak suka bisa kasih postingan jempol ke bawah. Apa saja nanti termasuk video deskripsinya dan video saya yang ini gitu ya. Oke, video kali ini cukup singkat ya, hanya sekitar 20 menit, nggak ada. Tapi nanti kalian pahami lagi, jangan lupa kalian kembangkan lagi sesuai videonya. Dan besok kita akan bertemu dengan tugas baru, yaitu tentang pembuatan teks deskripsi secara langsung. Tapi itu besok, bukan sekarang. Yang sekarang nanti kalian coba buat rangkai teks deskripsi dari video yang Bapak kirimkan nanti. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, serta jangan lupa tetap belajar. Karena belajar adalah jembatan kita menuju kesuksesan di masa tua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.